Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Mauna. Saya dari Prodi Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kritik sastra. Sebenarnya apa sih kritik sastra itu? Jadi teman-teman, kritik sastra itu pengertiannya banyak. Menurut Gailey, itu tuh kritik sastra adalah mencari kesalahan, memuji, menilai, membanding, dan menikmati. Kemudian menurut Wallerquerem, salah satu cabang studi sastra yang meliputi teori sastra, sejarah sastra, kritik sastra, di mana ketiganya saling berkaitan. Kemudian sejarah kritik sastra. Istilah kritik sastra sudah dikenal pada tahun 500 sebelum Masehi, teman-teman. Jadi kata kritik berasal dari krinein, bahasa Yunani, yang berarti menghakimi, mempertimbangkan atau membanding dan menimbang. Kata ini menjadi pangkal atau asal dari kata kriterion, yang berarti dasar, pertimbangan, atau penghakiman. Orang yang memberikan pertimbangan disebut dengan krites, yang berarti hakim. Di Indonesia disebut dengan kritik. Kegiatan kritik sastra dilakukan oleh Xenophanes ketika mereka mengancam pujangga Homerus yang gemar menceritakan cerita tentang dewi-dewi yang mereka anggap tidak senonoh pada saat itu. Apa sih? Kemudian kita membicarakan nih fungsi kritik sastra dalam pengkajian karya sastra. Fungsi kritik sastra dalam pengkajian karya sastra itu untuk pengembangan dan pembinaan sastra. Yang pertama itu tuh untuk memeliharaan, menyelamatkan, serta mengembangkan pengalaman mahasiswa yang berwujud karya seni yang bernama sastra. Kemudian yang kedua, menjadikannya menjadi suatu proses yang bermakna, penghantar pesan nih teman-teman, buat sebagai pencerahan buat pembaca yang lain. Kemudian yang ketiga adalah menunjukkan struktur karya sastranya, memberikan penilaian, menunjukkan segi kekuatan dan kelemahan yang memberikan alternatif atas hal tersebut. Fungsi lainnya adalah untuk pembinaan kebudayaan dan apresiasi seni. Dia juga membina tradisi kebudayaan, membentuk citra rasa yang benar, melatih kesadaran, mengarahkan pembaca kepada pembinaan dan pengertian nilai kehidupan, menjelaskan hal-hal yang tersurat dan hal-hal yang tersirat dalam karya sastranya. Kemudian ada sebagai penunjang ilmu, teman-teman. Ini tuh kayak sebagai pembinaan, terus pengembangan ilmu sastra, sumbangan kepada ahli sastra, wadah analisis sastra, yaitu mencakup struktur, gaya bahasa, dan lain sebagainya, teman-teman. Jadi sumbangan kepada sejarah sastra itu dalam penentuan periode sastranya. Kemudian di pertemuan kedua, yaitu sastra dan kritik sastra, kita akan membicarakan mengenai awal mula terciptanya sastra dan kelahiran kritik sastra di Indonesia, ya teman-teman. Jadi sastra pada hakikatnya adalah suatu pengungkapan kehidupan lewat bentuk bahasa. Sastra lahir dari subjektif seseorang sastrawan yang mengalami dan mengamati dunia kehidupannya, yang meliputi materi dan kemungkinan-kemungkinan yang lainnya. Sastra merupakan sesuatu kebulatan yang utuh dan otonom, serta merupakan suatu dunia keindahan dalam wujud bahasa yang pada dirinya sendiri telah dipenuhi dengan kehidupan dan realitas. Kemudian apa sih yang mendorong lahirnya sastra Indonesia gitu? Yang mendorong lahirnya sastra Indonesia adalah keinginan dasar manusiawi atau sastrawan untuk mengekspresikan diri, lantaran menaruh minat yang besar terhadap sesama dan kehidupan manusia, serta dunia angan-angan yang difantasikan sebagai dunia nyata. Kritik sastra pada hakikatnya adalah sastra non-imajinatif, teman-teman, yang dihasilkan oleh seseorang pengarang yang disebut sebagai kritikus sastra. Kritik sastra
baru ada setelah orang mempertanyakan apa sih itu sastra gitu, dan apakah sastra itu mempunyai nilai atau manfaatnya gitu. Oleh karena itu umur sastra lebih tua nih dari kritik sastra. Terus kritik sastra pada zaman Balai Pustaka. Di sini kegiatan kritik sastra di Indonesia baru dimulai pada periode Balai Pustaka. Yang menulis kritik sastra pada waktu itu adalah para sastrawan. Di samping menulis karya sastra, mereka terkadang juga menulis kritik sastra. Yang lebih dikatakan kritik sastra pertama ialah terkenal dengan nama Nota Ringkes. Kritik sastra pada zaman Pujangga Baru memiliki beberapa kritikus yang berorientasi pada ekspresif dan romantik. Pada kritikus tersebut adalah Sultan Takdir Ali Syahbana dan kawan-kawannya. Kemudian sebagai kritikus sastrawan Pujangga Baru, Amin Pani mengungkapkan bahwa dalam kesusastraan yang terpenting adalah isi dari karyanya, sementara rupa dan bentuk hanya sebagai penarik perhatiannya saja, teman-teman. Jadi kritikus Pujangga Baru yang lain itu kan juga berorientasikan yang sama gitu dan ekspresif juga. Selain itu, Sultan Takdir Ali Syahbana, tokoh kritikus pada zaman itu menambahkan bahwa tujuan sastra adalah untuk membangun bangsa gitu. Serta karya sastra yang harus mengandung optimisme, perjuangan, semangat perjuangan, sampai ada karya sastra lembek gitu, yang hanya akan melemahkan pembaca. Sedangkan Sultan Syahrir ia lebih mengarahkan kesusastraan Indonesia ke arah kiri sosialis politik, yaitu pragmatik sektoral, bukan pragmatik rasional. Namun keduanya memiliki kesamaan, yaitu sastra untuk pendidikan dan sastra untuk bertenis. Terus WJS Purwadaminta mengatakan bahwa sastrawan Pujangga Baru berorientasi ekspresif karena mendasarkan karya sastra sebagai curahan perasaannya gitu, pikiran, jiwa, dan gerak sukma sebagai pertimbangan dan gerak interpretasi. Kemudian kritik sastra pada periode angkatan 45. Dalam periode ini kritik sastra berupa esai dan terapan kritik. Dan di antara para kritikus pada zaman ini adalah H.B. Jazir. Muncul sebagai kritikus yang paling menonjol nih. Aliran sastra realisme, naturalisme dengan gaya ekspresionalisme adalah aliran yang terkenal pada zaman itu. Jadi kritik sastra beraliran realisme dan naturalisme dilaksanakan pertama kali oleh H.B. Jazir, teman-teman, pada periode ini sebagai suatu teori kritik. Pada saat itu ini juga muncul nih paham individualisme dan humanisme universal. Pada individualisme baru tampak pada karya Aku dari Khairul Anwar, sastrawan angkatan 45 juga. Jadi sejak itu kemudian menjadi lambang idealisme angkatan 45. Kritik sastra juga memiliki fungsi untuk mengkaji dan menafsirkan karya sastra sebagai lebih luas. Kritik sastra biasanya dihasilkan oleh kritikus sastra. Penting sih bagi seorang kritikus sastra untuk memiliki wawasan mengenai ilmu-ilmu yang lain sih yang berkaitan dengan karya sastranya, pasti ya. Jadi tidak hanya karya sastra, tetapi juga sejarah, biografi, dan penciptaan karya sastra, latar belakang karya sastra, kemudian
kemudian ilmu yang lainnya terkait dengan sastra juga. Kritik sastra memungkinkan suatu karya dapat dianalisis, diklarifikasi tentunya, akhirnya dinilai seorang kritikus sastra mengurai pemikiran, paham-paham, filsafat, pandangan hidup tentunya yang terdapat dalam suatu karya sastra. Sebuah kritik sastra yang baik harus menyertakan alasan-alasan dan bukti-bukti baik, langsung maupun tidak langsung. Ini tuh untuk biar gampang aja gitu, kita tuh nilainya gitu. Kemudian timbul nih, apa sih itu kritik sastra? Kritik sastra berasal dari dua kata. Yang pertama adalah berasal dari bahasa Yunani kritis yang memiliki arti hakim. Yang kedua adalah kritekis, itu juga berasal dari kata krinen yang memiliki arti menghakimi. Sementara itu kata kriterion di dalam Kirtes memiliki arti dasar penghakiman. Ada juga bahasa Yunani kritikos yang memiliki arti hakim kesusistraan. Jadi yang dalam hal ini kritik sastra berasal dari kata kritikos yang memiliki arti hakim kesusistraan. Artinya kritik sastra tersebut dapat diartikan sebagai salah satu objek studi sastra atau cabang ilmu sastra yang melakukan kegiatan analisis, penafsiran, dan juga penilaian terhadap teks sastra yang dalam hal ini merupakan karya seni. Pengertian kritik sastra yang merupakan salah satu cabang ilmu sastra ini biasanya tuh berlaku untuk menghakimi suatu karya sastra ya tentunya. Jadi selain menghakimi atau menghakimi karya sastra, kritik sastra juga berperan untuk mengkaji dan menafsirkan karya sastra secara lebih luas lagi. Seperti yang sudah disinggung pada di awal tadi, bahwa kritik sastra umumnya dilakukan oleh kritikus sastra. Jadi pasti kan ada pertanyaan seperti ini. Kita tuh bisa mengkritik dengan cara apa? Jadi kritik sastra itu bisa berupa esai, bisa ada banyak hal deh gitu. Jadi bebas mau pakai apa kita mengkritiknya. Yang penting isinya itu bukan cuma untuk menghakimi siapa penulisnya, tapi apa yang ada di dalam isi karyanya gitu. Kemudian ada jenis-jenis kritik sastra. Kritik sastra itu ada 4 di sini saya melangkumnya. Jadi kritik sastra yang pertama adalah mimetik. Kritik sastra mimetik ini bertolak pada pandangan bahwa suatu karya sastra yaitu mengenai gambaran atau rekaan dari lingkungan kehidupan dan kehidupan manusia. Yang kedua adalah kritik sastra pragmatik. Kritik sastra pragmatik melihat dari kegunaan suatu karya yang kemudian diteliti lagi dari bidang hiburan, estetika, pendidikan, dan hal lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada sastra ekspresif. Kritik sastra ekspresif menekankan analisis pada kemampuan pengarang di dalam mengekspresikan atau menuangkan idenya di dalam wujud sastra. Kemudian yang terakhir ada kritik sastra objektif. Kritik sastra objektif adalah pendekatan untuk melihat karya sastra sebagai karya yang berdiri sendiri. Artinya karya sastra menjadi objek yang dapat berdiri sendiri dan mempunyai lingkungan kehidupan sendiri. Oke, saya rasa cukup penjelasan dari saya mengenai kritik sastra. Kurang lebihnya mohon dimaklumi karena saya juga masih belajar. Oke, terima kasih, bye-bye.